selamat datang di AR Automotive Channel. Dalam video kali ini, gue akan mereview sebuah unit Daihatsu. Ini merupakan Daihatsu Terios. Sedikit sejarahnya, Daihatsu Terios ini mulai pertama kali diproduksi dan diperjualbelikan di Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, mobil ini menggantikan Daihatsu Taruna. Nah, mobil ini merupakan mobil low SUV, jadi tampilannya memang agak lebih gagah dan lebih strength ketimbang Daihatsu Xenia. Untuk saat ini sepertinya untuk mobil konvensionalnya hanya ini saja yang menggunakan penggerak roda belakang di Daihatsu, karena saat ini Daihatsu Xenia sudah menggunakan penggerak roda depan. Grand Max itu belakang apa depan ya? Ini merupakan Daihatsu Terios generasi kedua dan ini merupakan trim level yang R biasa, ada R Deluxe juga. Kalau R Deluxe tuh dia dilengkapi juga sama kamera 360, kalau ini belum. Dan menurut kami desainnya terlalu over ya menurut kita, karena kenapa? Ini banyak grill-grill yang bernuansa krum-kruman, tapi nggak semua orang nggak suka. Menurut kami terlalu over chrome, karena banyak banget krum-kruman di grill, terus kemudian di fog lamp dia juga dilengkapi krum-kruman. Dan mobil ini juga untuk sistem kelampuannya dia sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk headlamp dan lampu jauhnya. Kemudian untuk lampu kecilnya dia LED juga, garis di bawah sini, dan lampu sen masih halogen di bawah sini. Sayang sekali mobil ini belum dilengkapi dengan DRL. Kemudian sudah dilengkapi dengan sensor parkir di depan 2 titik yang bisa diaktifasi melalui tombol yang ada di dalam kabin. Kemudian kita lihat dapur pacunya. Nah, mobil ini mengusung mesin 1500 cc dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 104 PS dan juga torsi 136 Nm. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pengiriman ABS. Untuk tenaga 106 PS tersebut disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Kalau kita bergerak ke samping, mobil ini terlihat SUV-nya. Kenapa? Karena ada over fender tipis yang berwarna doff mengelilingi bodi-bodi dari Daihatsu Terios ini, dan tampak samping agak cukup tinggi ya. Karena menurut gue ya hampir setinggi gue, ini paling sekitar 1700 mm-an, dan dia sudah disematkan tombol smart key dan spion yang sewarna bodi dengan ada lampu sennya di sini. Nah, spionnya ini sudah menggunakan otomatis retract. Kemudian untuk velgnya menggunakan velg two-tone dengan profil ban 215/60 ring 17, dan untuk sistem pengeremannya depan sudah menggunakan disc, namun belakang dia masih menggunakan drum. Ini merupakan tampak belakang dari Daihatsu Terios. Tampak belakang ini tampak lebih sporty ya ketimbang generasi sebelumnya dan menghilangkan ikonik dari Daihatsu Terios. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak memiliki konde di belakangnya. Oke, kita bahas detail. Untuk lampu-lampuannya dia sudah menggunakan lampu kombinasi. Untuk lampu rem dan lampu senjanya dia sudah menggunakan LED, namun untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih menggunakan halogen. Dan juga di bawah sini dihiasi dengan warna hitam doff yang membuat tampilannya lebih sporty, dan bawahnya ini ada warna silverannya gitu. Kemudian di sini juga ada titik sensor parkir di belakang. Nah, untuk ini di bawah sini dia juga ada kamera mundur dan wiper yang bisa bergerak sekitar 90 derajat saja. Kemudian spoiler dan ada lampu rem di spoilernya. Sayang sekali mobil ini belum dilengkapi dengan defogger di kaca belakang. Antenanya sudah series view dan dilihat dari samping itu dia udah ada rail roofnya. Kita buka bagasinya. Nah, bagasinya cukup besar ya, kita bisa ngumpetin anak kecil masuk ke dalam sini. Kalau kita mau masuk ke Ancol dapat gratis tiket 1 orang. Kemudian seperti biasa Daihatsu pasti akan memberikan ini jaring-jaringan buat kita membatasi barang-barang kita. Dan kalau bagasinya ini kurang lebar, kita bisa melipat bagasinya menjadi ke depan semua. Namun sayangnya kalau kita melipat sekali doang, untuk bagasinya tidak rata dengan lantai, namun kita bisa tarik tuas yang ada di bawahnya, terus kita bisa dorong kursinya ke depan, jadi kita dapat bagasi yang lebih luas lagi, jadi lebih enak. Ban serepnya kalau sebelumnya di belakang tuh yang konde, sekarang ada di bawah sini dan sudah ditutup dengan cover.
Nah, kalau kita mau duduk di bangku paling belakang, itu sangat mudah untuk di mobil ini. Karena kita bisa melipat bangku tengah ini 60-40 dengan one touch tumble. Jadi kita hanya klik sekali dan kita bisa mengangkat ini dan kita langsung bisa jalan ke bangku paling belakang. Kita duduk di bangku paling belakang dan surprisingly duduk sini lumayan nyaman ya. Tempat duduknya lumayan nyaman untuk anak kecil. Kalau gua kakinya terlalu gantung, ini tinggi banget, dan ini tadi gua mundurin mentok ya, dengkulnya nempel. Tapi kalau ini kita majuin dikit, itu pasti akan menyediakan ruang dengkul yang cukup lumayan. Kemudian di kanan kirinya dia ada cup holder dan ada tempat penyimpanan handphone. Yang sebelah kanan itu dia polos, yang sebelah kiri dia ada power outlet 12 volt untuk penumpang belakang ngecas handphone di belakang. Jadi sudah sangat lengkap sekali di belakang sini. Posisi duduk sayangnya ini tidak bisa di reclining, namun dia udah dapat headrest 2 di bangku belakang sini yang seperti biasa dia agak ngeganjel kalau gua duduk karena gua terlalu tinggi kali ya, jadi agak ngeganjel gitu. Duduk di tengah dan posisinya menurut gua ya lumayan ya, legroomnya agak lega walaupun ini tadi bangku tengah gua mundurin mentok. Tapi kakinya nggak bisa selonjoran karena kepentok sama kursi depan sini, jadi kurang enak. Kemudian di depan sini kita melihat ada panel AC yang sama kayak Daihatsu Xenia yang sebelumnya. Kemudian di tengah sini ada cup holder 1 biji. Kemudian di bawah ada power outlet 12 volt buat penumpang tengah ngecas. Bangkunya menggunakan bahan fabric dan nuansa di dalam sini tuh warnanya hitam, tapi ada hiasan putih di armrest pintunya sini sebelah kanan, dan ini sayang sekali menggunakan bahan plastik keras. Coba di sini ada soft touchnya, jadi kena kulit tangan tuh beda rasanya sama plastik keras. Semua door panelnya dia menggunakan plastik keras, dan ini yang sangat disayangkan ada jejetan palsu. Kenapa nggak pakai bahan empuk? Oh, mungkin karena harganya ya yang cukup terjangkau. Dan ini ada handle berwarna krum-kruman, cup holder di sini, dan ini mirip sekali seperti Daihatsu Sigra. Ininya door panelnya di sini ada cup holder di sini, dan kalau ini ada tambahan cup holder di bawah dan tempat penyimpanan, dan ada juga speaker di bawah situ. Headroom lumayan adaan, kemudian legroom yang cukup lega. Nah, kalau ini duduk di depan Daihatsu Terios, dan surprisingly duduknya agak becket ya, karena dia kanan kirinya sini ada wings, dan bahan kursinya tuh dia menggunakan bahan fabric. Nah, untuk pengaturan kursinya dia lumayan lengkap karena dia ada high adjusternya, kemudian dia ada reclining dan ada slidingnya, walaupun semuanya itu masih terbilang manual. Kita bahas dashboardnya. Dashboardnya cukup berubah total dari generasi sebelumnya, dimana kalau generasi sebelumnya tuh banyak panel AC-nya kotak-kotak ya, dan kalau ini sebelah kanan kirinya bulat-bulat yang bisa diputar 360 derajat. Kemudian panel tengahnya ini kalau dulu dia kebanyakan warna silver ya, kalau ini dia sudah mau dikelilingi sama warna clear black piano, dan bentuk AC tengahnya sini berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan yang nggak ada di Toyota Rush itu adalah card holder ya. Di sini ada card holdernya. Kalau di Toyota Rush itu dia berubah menjadi informasi untuk pemakaian seatbelt di penumpang tengahnya. Kemudian AC-nya sudah digital dan masih pakai putar-putaran begini. Kemudian di bawahnya lagi itu ada power outlet 12 volt dan ada aux dan juga USB port di bawahnya sini. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka. Ini biasanya kalau gua taruh buat naruh koin-koinan. Jadi biar lebih gampang kalau kita naruh koin-koinan. Kemudian di sini ada persneling matic, otomatis 4 percepatan, dan ada parking brake yang dia masih konvensional. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Ini kayaknya buat kalau sekarang nih dia buat naruh hand sanitizer nih, kecil-kecil begini. Oke, kemudian kita menuju ke sini. Ini ada console box yang berguna juga untuk armrest, dan ini dia menggunakan bahan keras dan menggunakan jahitan palsu. Kemudian kalau kita buka layer pertama, dia ada buat naruh pulpen. Di sini gambarnya buat naruh pulpen, dan sebelah kanan tuh buat naruh duit, tapi terserah kalian mau naruh apa aja di sini. Kalau layer kedua kita buka lagi, itu bawahnya dia ada tempat penyimpanan lagi yang cukup dalam. Nah, jadi tempat penyimpanan di console boxnya ini ada 2 layer. Kemudian bahan dashboard dia keras, plastik keras. Sampai di sini warna putih-putih ini dia juga masih berwarna keras, namun ini agak dirilis sama warna krum-kruman di sini. Kemudian yang di sini kalau dulu warna silver, sekarang warna
clear black piano. Kemudian tempat penyimpanan seperti biasa, masih belum soft opening. Tombol-tombolnya sebelah kiri apa? Cuman hazard doang ya. Nah, head unitnya ini dia sudah menggunakan double din berlayar LCD, dan ini masih menggunakan buat CD-CD-an gitu ya. Nah, kita beralih ke sebelah kanan setir. Sebelah kanan setir sama ada panel AC yang bisa berputar 360 derajat, dan ada start stop engine di pojok paling kanan dan pengaktif stability control. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto hold, bukan auto hold, jadi idling start stop engine-nya. Jadi kalau kita keadaan macet bisa mati sendiri, kemudian nanti kita injek gas langsung jalan lagi mobilnya. Dan ada pengaktif sensor parkir untuk yang tadi di depan itu. Setirnya dia tilt, namun sayang sekali belum teleskopik. Kemudian instrumen clusternya dia masih menggunakan konvensional jarum-jaruman, namun di tengahnya itu dia memang sudah digital, dan untuk digitalnya itu dia sudah lengkap untuk informasinya. Setirnya dia sudah dilapisi dengan empuk-empukan gini ya, dan dia surprisingly di setirnya sini ada jahitan aslinya. Beda sama yang di dashboard, beda sama yang di door panel, dia jahitan asli. Kemudian setirnya seperti biasa ada pencet-pencetan buat entertain mobil ini. Kemudian kita ke door panel, ya sama seperti di belakang, door panelnya menggunakan bahan keras, plastik keras, dan ada bahan fabric di sininya sama seperti di belakang. Dan ininya juga warna putih-putih ini dia juga plastik keras juga ya, dan ada krom-kroman di depan putih-putihnya sini. Handle chrome, kemudian ada power window 4 titik yang otomatis hanya di pengemudi depan saja. Kemudian ada electric mirror yang dimana dia sudah menggunakan otomatis retract untuk spionnya. Di bawah ada cup holder 2 biji dan ada tempat buat penyimpanan barang. Ini sun visor yang di penumpang ada kacanya, kalau dibuka dia lampunya nyala, tapi kalau yang di pengemudi dia polos. Kemudian lampu baca dia masih halogen, dan ada tempat penyimpanan kacamata yang sekarang itu udah sangat jarang banget mobil-mobil sekarang. Kemudian spion tengah dia sudah ada dynamic view-nya. Oh ya, pojok sini dia ada Twitternya ya. Ada Twitter kanan kiri buat di depan. Yes, itu tadi review kami tentang Daihatsu Terios ini yang menggantikan Daihatsu Taruna pada tahun 2006 dan berubah generasi di tahun 2017 sampai dengan sekarang menggunakan model yang ini. Ya, ada plus minusnya jika kita bandingkan dengan saudara kembarnya yaitu Toyota Rush. Namun memang menurut kami sejatinya mobil ini adalah mobil yang cukup relevan dan cukup agresif tampilannya ketimbang generasi sebelumnya. Memang ada yang hilang, tadinya dia punya konde, sekarang nggak punya konde, tapi itu tidak masalah karena meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalnya ban serep di belakang itu suka kadang ada orang iseng yang suka maling-maling gitu. Tapi so far kalau ban serep di belakang itu lebih mudah kita mengaksesnya. Oke, overall itu tadi pendapat kami tentang mobil ini. Gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.